Jawaban Persib atas desakan bobotoh Rene Albert out. Cerita di balik laga Persib versus Madura United, serta serba-serbi Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Pasca hasil minor di dua laga yang dialami Persib, para bobotoh ramai menyerukan tagar Rene Albert out. Para bobotoh meminta manajemen untuk segera ambil tindakan jika Persib tak mau terus terpuruk dan akhirnya terdegradasi. Mengenai hal ini, manajemen Persib pun buka suara melalui Direktur PT PBB Teddy Cahyono mengatakan manajemen telah lakukan evaluasi dengan jajaran staf pelatih dan diketahui hasilnya adalah manajemen akan beri kesempatan dulu bagi Robert Rene Albert untuk melakukan perubahan di laga-laga selanjutnya. Namun pihak Persib tak menutup mata jika di laga selanjutnya Persib menuai hasil minor, maka kemungkinan perombakan jajaran pelatih pun akan dilakukan. Ya tentu setiap pertandingan kita adakan evaluasi. Tentu bukan cuma bobotoh, kami pun kecewa dengan hasil ini. Ini kan baru 2 pertandingan dan kita masih beri kesempatan untuk tim pelatih benahi tim dulu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan jika nantinya ada perombakan, ujar Teddy Cahyono. Hal ini tentunya jadi dilema bagi bobotoh. Pasalnya di satu sisi bobotoh ingin Persib menang, namun di sisi lain bobotoh pun ingin Rene Albert out. Jika Persib menang di laga selanjutnya, otomatis Rene Albert akan dipertahankan karena dianggap mampu jawab kritikan. Sedangkan bobotoh inginnya Rene Albert out. Tapi jika Persib kalah, Persib makin terperosok dan belum tentu Rene Albert dicopot oleh Persib ya. Nah, gimana nih menurut kalian? Persib menang tapi Rene Albert stay, atau Persib kalah dan terperosok tapi Rene Albert out? Yang mana menurut kalian? Nah, laga Persib versus Madura United pada pekan kedua lalu menyisakan beberapa cerita. Tentu ya cerita bahagia untuk tim Madura United, tapi cerita sedih bagi tim Persib. Setidaknya ada cerita sedih bagi Persib usai laga tersebut. Lalu cerita apa saja sih? Yang pertama adalah Ciro Alves. Ciro yang dipaksakan ditampilkan di penghujung babak kedua tampak tak begitu fit. Ia masih sering memegangi pundak kirinya, dan ini pun kejadian usai berbenturan dengan bek Madura United. Ciro dikabarkan kembali cedera dan kabarnya harus kembali menepi untuk beberapa pekan. Yang kedua, tiket palsu. Meskipun pengamanan cukup ketat di stadion, terutama soal tiket, ternyata masih ada saja oknum calo yang menjual tiket palsu. Diketahui ada bobotoh yang tertipu dengan tiket palsu. Bobotoh ini mengaku saking cintanya dengan Persib, ia berpikir pendek. Karena tak mau ribet dengan aplikasi Persib, ia pun menempuh jalur pendek. Saat di luar stadion, dirinya mengaku ada orang yang mengaku panpel Persib dan menawarkan tiket padanya. Bobotoh ini tak mengira jika itu adalah calo karena sang calo memakai pakaian yang sama dengan panpel. Bobotoh ini mengaku ia membeli 9 tiket. Sialnya saat di-scan ternyata tiketnya palsu. Lalu siapakah calo ini? Apakah anggota panpel? Jika memang ini anggota panpel, ini mengerikan dan harus diberantas oleh Persib. Pasalnya justru panpelnya sendiri yang merugikan Persib. Yang ketiga, diejek.
Ya, kekalahan Persib atas Madura United ini mendapat ejekan. Bahkan yang lebih parah, ejekan itu datang bukan dari supporter rival, namun dari mantan pemain Persib, yakni Esteban Vizcarra. Vizcarra seolah-olah benar-benar benci pada Persib yang mendepaknya musim ini. Terlihat di laga itu, Vizcarra tampil sangat ngotot dan beberapa kali lakukan pelanggaran kelas pada para pemain Persib. Dan puncaknya ketika dia berhasil memberikan assist pada Pedro Henrique, Vizcarra pun melakukan selebrasi dengan menutup mata sebelah dan telinganya. Jelas apa yang dilakukan Vizcarra ini seolah-olah mengejek Persib yang mungkin dianggap telah salah membuangnya, atau apakah ada persoalan lain antara Vizcarra dengan Persib? Kita ke berita selanjutnya. Keinginan Bobotoh yang ingin mengganti pelatih Robert Rene Albert dengan pelatih Paul Munster nampaknya akan sedikit mendapat halangan. Selain pihak Persib yang masih belum memutuskan Rene Albert stay atau tidak, Paul Munster pun kabarnya tengah didekati oleh salah satu tim Liga 1, yakni Persis Solo. Pihak Persis Solo kabarnya tengah mengevaluasi kinerja pelatih Jackson F. Tiago. Hasil 2 kali kekalahan yang didapat Persis Solo membuat manajemen Persis Solo coba mencari alternatif pelatih baru. Nama Paul Munster pun kabarnya masuk dalam daftar radar Persis Solo. Nah, kita akan lihat nih siapa yang akan dapatkan pelatih Paul Munster. Pasalnya, siapa cepat dia dapat. Liga 1 2022-2023 pekan kedua hampir usai. Saat berita ini dibuat ini hari Senin, tinggal menyisakan laga antara Persebaya versus Persita Tangerang. Jika Persita mampu mengalahkan Persebaya, ini akan jadi anti klimaks. Ya, anti klimaks bagi The Big Five musim lalu. Pasalnya 2 laga sudah, tapi penguasa klasemen musim ini tak ada satupun dari anggota The Big Five musim lalu. Justru penguasa liga musim ini sementara ini adalah tim-tim yang musim lalu disebut tim mediocre. Lalu, fenomena apakah ini? Apakah ini settingan agar liga lebih menarik atau ada faktor lain? Karena jika kita melihat dari komposisi skuad 3 tim teratas saat ini, yakni Madura United, Persikabo, dan juga PSM Makassar, hanya Madura United lah yang memiliki pelatih yang sama seperti musim lalu, yakni Fabio De Fundes. Sementara Persikabo dan PSM Makassar memiliki pelatih yang baru, yakni Jajang Nurjaman dan Bernardo Tavares. Namun meskipun Madura United menempati posisi puncak klasemen sementara, tapi kami pribadi justru terpukau dengan permainan Persikabo. Pasalnya dari 2 laga yang dijalani oleh Persikabo meraih 2 kemenangan, Persikabo hanya menurunkan 2 pemain asing, sementara Madura menurunkan full ya pemain asingnya. Bahkan kemenangan atas Dewa United ya, 3 gol Persikabo dicetak oleh pemain atau striker lokal, yakni Dimas Derajat dan Yandi Sofyan. Padahal sebelumnya Janur sempat diragukan karena gagal di beberapa klub seperti Persebaya dan Barito. Namun nampaknya Jajang Nurjaman cocok melatih tim asal Jawa Barat. Terbukti dengan skuad yang pas-pasan, Janur mampu merubahnya jadi tim yang kuat, paling tidak hingga saat ini ya. Lalu apakah Janur akan mampu mengulangi kesuksesannya di 2014 bersama Persib yang notabene sama-sama tim asal Jawa Barat? Dari bursa transfer resmi akan ditutup 4 Agustus 2022. Lalu apakah akan ada kejutan? Yang pasti Persis Solo tengah mengincar 2 pemain asing baru. Salah satunya adalah Fernando Rodriguez asal Brazil dan 1 pemain asing Asia yang kabarnya asal Jepang namun belum diketahui identitasnya. Lalu ada PSIS Semarang yang kembali menaikkan tawaran pada Persib jadi 13 miliar rupiah untuk dapatkan servis gelandang Persib Mark. Namun hingga sejauh ini belum dijawab oleh Persib. Kemudian ada Persija yang melepas para pemain mudanya dan tengah berupaya datangkan 2 bintang timnas Indonesia, yakni Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman.
Kita akan tunggu apakah akan ada kejutan-kejutan lain di penghujung bursa transfer ini.